nggak ada pernikahan yang tanpa pertengkaran. No family is perfect. Sama, pernikahan juga nggak ada yang perfect. Tapi paling tidak kita masing-masing tuh ada value yang mau kita terapkan, yang mau kita hidupkan di dalam relationship itu supaya sehat. Misalnya ada toleransi, rendah hati, kejujuran. Itu tetap harus dihidupkan. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai semua, hai parents. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2026. Semoga semua lebih baik lagi ya untuk semuanya. Yes, untuk dalam rangka menjadikan teman-teman semua parents dan diri kita juga jadi lebih baik di dalam podcast Curhat Babu ini, tentunya kita akan sama-sama belajar ya. Betul. Sama-sama belajar ya, sama-sama membuat diri kita lebih baik. Setuju. Gitu. Nah, episode kali ini kita mau belajar dari seorang konselor pernikahan, penulis buku, seorang ibu dan juga seorang nenek. Iya kan? Yang udah gak asing lagi untuk kita semua, terutama nih di Parent Talk ya, karena event-event kita, terus kayak Dulu podcast kita podcast, juga pernah, terus konten-konten kita IG itu Live. Iya, IG Live kita juga. Itu selalu dengan Ibu Rani ya. Tante Rani Anggreni Dewi. Halo. Halo Tante. Nucha, Aryo, juga semuanya. Para pemirsa. Apa kabar dan selamat tahun baru juga. Iya. Aku dengar kata pemirsa tuh memang asik ya. Kayaknya sesuai dengan generasinya Tante. Iya benar. Kita dulu taunya pemirsa. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal generasi nih, aku langsung mau nanya karena aku ingat podcast kemarin, kalau parents belum lihat di sini, sama Keke Kania, itu ini adalah ibunya. Betul. Dan kalau pernah lihat juga podcast episode sama Andra Lodita, nah ini mertuanya. Nanti berikutnya ada keluarga ya. Bener-bener semuanya kita ajak ya. Abeng kesini mungkin habis ini ya. Nah, di podcastnya itu ada satu pertanyaanku yang mungkin mewakilkan beberapa parents di sini tentang betapa dekatnya hubungan antara Keke, Abeng, Andra semuanya dengan Tante. Jawabannya Kakak menarik sekali waktu itu. Katanya dulu tuh gak segitunya. Dulu tuh waktu kecil gak begitu. Waktu dia kecil gak begitu. Terutama remaja. Dan kenapa begini sekarang? Itu karena Tante. Bukan karena, Kakak bilangnya bukan karena dia, tapi karena Tante. Tante yang berubah dan mau belajar, mau berubah. Dan itu aku yang wow. Satu, wow. Dua, wah nih susah dong buat kebanyakan gitu. Gimana Tante tanggapannya tentang itu? Boleh gak sambil cerita generasi Tante tuh gimana sih tentang berkeluarga, tentang pandangan menjadi orang tua, pandangan ya perbedaannya mungkin dengan generasi kita milenial dan mungkin ada generasi lain Gen Z sesudah kita. Iya. Wow, terima kasih banyak pertanyaannya. Dan saya cukup mengikuti ya podcast itu. Dan I was so happy karena betul-betul dia menyampaikan sesuatu yang real ya. Jadi gak dipoles-poles ya. Dan memang betul saya tidak langsung seperti ini. Ya, tapi itu kan proses. Nah, terasa sekali bahwa saya harus berubah itu di saat anak-anak memasuki usia remaja. Oke. Memasuki usia remaja. Waktu itu Keke masuk SMP ya, SMP kan pra-remaja. Nah, kenapa? Karena pada saat itu juga saya sedang mengalami yang namanya krisis. Setiap manusia kan akan mengalami krisis sebetulnya. Cuman ada yang disadari, ada yang nggak menyadari. Iya, betul. Walaupun menyadari juga mungkin dia ya ignore, deny gitu kan ya. Nah, saya waktu itu berpikir saya mengalami suatu krisis dalam hidup saya. Dan saya kemudian berpikir kalau saya, kan orang kalau krisis itu kan terjadi kegalauan, risau, ya kan, ada kecewa, sakit hati, ya kan, bingung, ya kan, mau ngapain dalam hidup ini gitu. Nah itu tanpa kita sadari akan berdampak kepada orang lain di sekitar kita, terutama yang paling dekat. Nah karena saya sudah menikah, maka yang paling dekat itu adalah suami dan anak. Nah, jadi di situ saya pikir saya harus meninggalkan gaya saya yang lama. Saya harus menemukan sesuatu yang baru dari diri saya, sehingga saya lebih nyaman dengan diri saya. Jadi saya percaya waktu itu bahwa kalau kita udah merasa galau, risau, gelisah,
berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Hmm. Saya percaya itu. Nggak usah susah-susah dengan orang. Di rumah aja kan kalau dia nggak nyaman kan pasti ada sesuatu yang nggak beres kan. Iya. Iya benar. Iya nggak? Iya. Apa aja. Barang kayak apa kayak kalau dia udah mulai nggak nyaman pasti ada sesuatu yang nggak beres. Nah sama diri kita juga gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak beres berarti dia nggak nyaman. Oke. Nah jadi saya mulai belajar bagaimana mengenal diri saya lebih baik. Dan kemudian saya belajar terus menerus bagaimana merubah diri saya sendiri. Ternyata memang banyak hal-hal dalam diri saya yang nggak tumbuh. Oke. Ada kualitas-kualitas diri saya yang nggak tumbuh. Dan itu I'm sorry to say hasil dari pola asuh orang tua saya. Jadi saya nggak bisa melanjutkan itu. Saya harus nggak bisa menghilangkan sekaligus tentu ya. Ya. Tapi dengan saya tahu, menyadari bahwa ini harus ada yang diperbaiki, harus ada sesuatu yang dirubah, itu udah 50% membantu. Setuju. Nah, jadi ternyata nggak bisa lagi saya mengikuti value orang tua. Nah, salah satunya adalah bahwa orang tua adalah punya peran yang lebih tinggi, lebih besar, punya otoritas untuk mengambil keputusan buat anak-anaknya. Bahkan Oke. mengatur hidupnya dan mengontrol. It's impossible. Itu satu. Kedua, kita kan zamannya udah berbeda. Betul. Saya masih ingat dulu di zaman saya belajar ngaji lah ya, belajar agama. Ustadz saya tuh bilang, didiklah anak-anakmu karena mereka hidup berbeda dengan generasimu. Cuman itu kan harus dielaborasi ya. Iya. Maksudnya apa gitu loh. Nah ini seringkali nggak dielaborasi. Cuman berhenti di situ. Nah tapi karena saya ingat dengan nasihat itu, oh ini mungkin maksudnya. Bahwa kita tuh hidup di generasi yang berbeda. Baby boomers dengan milenial. Anak-anak saya kan milenial sama dengan Arya Manuja. Jadi apa? Nah setiap generasi pasti punya tantangannya masing-masing. Apalagi mengenai sains yang berkembang terus. Belum lagi teknologi, media komunikasi yang terus berkembang pesat. Orang tua boleh dikatakan bisa kalah sama teknologi komunikasi yang begitu canggihnya. Kalau orang tua itu juga tidak beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Nah, saya merasa sebagai orang tua, kalau saya nggak mengikuti perkembangan ini, maka terputuslah legasi saya dengan anak-anak. Terputuslah hubungan value itu dengan anak-anak. Karena yang mau dilanjutkan apa nih? Yang jelas kalau perusahaan, kalau saya ninggalin perusahaan sama anak-anak misalnya, kalau anak-anak nggak dibekali ilmu, nggak bisa juga kan. Nah ilmu itu sendiri kan juga luas. Nah jadi kalau saya mau melanjutkan sesuatu yang tangible pada anak-anak, tetap membutuhkan sesuatu yang intangible. So, jadi yang intangible itu yang harus punya fondasi yang kuat untuk bisa melanjutkan yang tangible tadi. Nah kira-kira seperti itu. Jadi yang saya ingin estafetkan bukan yang tangible-nya, bukan kayak harta, aset, ya, gitu bukan. ya. Tapi yang Sesuatu intangible-nya. yang tidak terlihat. So that is what I call value. Jadi bentuknya bisa apapun. Nah, untuk bisa mengestafetkan value itu nggak bisa cuma dengan kata-kata dan ceramah dan kuliah-kuliah. It won't work. Because value is not taught, but caught. So jadi di sini butuh living example. True. Baru kita bisa mengestafetkan value itu.
perbedaan generasi ini yang tadi Tante sebut itu kan sangat kerasa ya antara mungkin ini yang menjadi challenge bagi beberapa parents sekarang karena tadi Tante sendiri bilang Tante itu hasil pendidikan ya ajaran dari orang tua sebelumnya yang akhirnya memutuskan sorry to say kayaknya udah nggak cocok nih untuk saya teruskan ke anak kita, untuk saya gimana cara raise anak kita sekarang. Betul. Nah, karena aku yakin banyak parents di luar yang merasa hal yang sama. Apa yang diajarkan orang tuanya di generasi boomer itu udah nggak cocok sekarang. Mulai dari hal kecil perdebatan antara cara ngasih makanan apa pertama yang dikasih ke anak, baby led weaning, GTM, semuanya empati itu udah beda orang tua ajarannya sampai value-value yang lebih besar lagi. Gimana sih Tante kalau balik lagi ke alasan Tante dulu, misalnya menikah, misalnya punya anak, berkeluarga, kayaknya ya itu juga berbeda antar generasi. Kalau Tante dulu gimana ini tujuan menikah, berkeluarga awalnya tuh gimana? Nah tentu saja kayaknya terlalu naif ya kalau kita tuh nggak punya harapan, nggak punya cita-cita, ya kan? Nah jadi kalau waktu itu saya terus terang sih, yang namanya menikah itu nggak ada yang siap sih. Oke. Frankly speaking, to be honest, semua nggak ada yang siap. Sama termasuk saya juga nggak siap. Tapi kita bisa mempersiapkan diri. Betul. Nah ini yang seringkali hampir tidak diperhatikan oleh pasangan. Betul. Sampai hari ini hanya sedikit, masih segelintir yang memberikan itu. Nah salah satu yang saya persiapkan dulu ada semacam kayak tawar menawar dengan calon suami. Oh gitu. Ini dulu ya, oke gimana tuh? Jadi ada sesuatu yang kita berdua kayak bargaining position gitu ya. Nomor satu saya ingin ada gender equality. Oh dari dulu tuh udah tuh, oke. Padahal rasanya zaman dulu kayaknya belum terlalu terbuka ya soal aja ya, kayaknya gender equality kayaknya agak ini ya, belum ya masih. Tapi again ya memang nggak semua yang dicontohkan oleh orang tua itu negatif ya. Ada positifnya juga. Betul. Nah mengenai gender equality udah dicontohkan oleh ayah ibu saya sendiri. Oh that's why. Makanya ya. Ya. Nah ibu saya kan very well educated and dia terus berkarir sampai akhir hayatnya. Oke. Tapi di sisi yang lain dia juga tetap mendampingi suami dan juga mengurus anak-anak. Betul. Jadi dia tetap menjadi wanita tradisional di satu sisi, di sisi lain dia adalah wanita modern. Setuju. Nah, saya akan mengikuti itu. Nah, itu yang menjadi tawar-menawar dengan suami saya. Saya bilang saya kalau mau nikah, nanti saya tetap mau menjadi istri, menjadi ibu, tapi saya nggak mau berhenti berkarir dan belajar terus. Suami setuju. Nah, suami setuju. Ternyata dia juga belajar dari ibunya. Dia bilang, saya juga nggak mau seperti ibu saya, punya istri seperti ibu saya, karena ibu saya itu fully homemaker. Rumah tangga. Dengan anak yang banyak. Dia bilang suami saya bilang kita dulu kesulitan ekonomi dan merasa kerepotan ngurusin anak segitu banyaknya, ada 8 atau 9. Oh ya, generasi boomers banyaknya. Seandainya ibu saya itu juga berkarir, mungkin kita nggak terlalu sulit dengan ekonomi. 1, 2 juga mungkin nggak terlalu gampang punya anak ya. Setuju. Gitu loh. Nah jadi dari situ kita udah berdua udah. Nah terus sambil berjalan, suami saya tahu bahwa saya itu I'm very good at education and psychology and something like that. Suami saya percaya itu. Sehingga urusan parenting, urusan anak-anak dia percayakan ke saya. Dia percaya ke saya, kamu tahu kamu tahu lebih banyak dan lebih baik dari saya. Urusan anak, urusan parenting. So I leave it to you. I trust you. Nah, urusan mencari nafkah, dia jauh lebih baik. Itu negosiasinya Itu negosiasi. Jadi dia tetap menjadi breadwinner, tapi bukan berarti saya nggak financially independent. Saya financially independent, but sifatnya hanya complement. Yes, understood. Nah itu udah sifatnya komplement. Nah itu juga sebetulnya untuk protection saya juga sebetulnya. Gitu. Nah jadi kita udah jelas. Nah jadi ketika kita udah masuk ke dunia pernikahan, ya kita tinggal mengimplementasikan aja.
Nah, tapi kembali lagi, semua itu bisa berubah dengan berjalannya waktu. Ada aja perubahan-perubahan gitu kan. Tapi kita tetap bahwa saya punya semacam cita-cita. Kalau saya menikah, saya ingin keluarga saya itu, ini cita-cita yang mendalam banget ya. Tapi mungkin nggak terlalu dikomunikasikan secara verbal kepada suami saya. Tapi pada akhirnya dia tahu. Saya ingin kalau saya membangun sebuah keluarga saya itu menjadi agen perubahan bagi lingkungan. Wow, oke. Jadi saya ingin punya anak itu nggak cuma untuk memenuhi hidup saya, karena saya punya womb, tapi saya ingin punya anak untuk kehidupan ini. Oke. Jadi bukan not only for living or to live with, tapi for life itself. Nice. Sama juga dengan bekerja bukan untuk hidup, tapi untuk kehidupan. Karena kehidupan itu lebih panjang, lebih abadi. Even kita udah nggak ada di sini. Nah, jadi karena saya punya cita-cita gitu, maka in line dengan tadi, saya ingin melanjutkan yang saya estafetkan adalah value. Karena value itu akan terus ada. Ini kayaknya menariknya adalah bahwa tujuan menikah setiap generasi rasanya hampir sama ya. Maksudnya dalam artian ingin berkeluarga tapi punya rasa ketidaksiapan untuk menikah. Bahkan mungkin kamu juga waktu mengelamar aku mungkin gak siap-siap banget kan. 100% siap pasti. Sama kayak aku sendiri juga gitu. Pas mau menikah yang aku pikirkan adalah oke, aku menikah tapi aku mau punya pernikahan, rumah tangga, keluarga yang versi aku sendiri. Yang mungkin gak sama nih sama versi keluargaku sebelumnya. Gitu. Nah mungkin di generasi Z yang di bawah kita nih umur-umurnya mungkin juga sama. Ketidaksiapan itu selalu akan ada gitu. Siapa sih yang benar-benar siap untuk nikah, siap punya anak gitu. Kayaknya gak ada yang benar-benar siap gitu kan. Tapi ya mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajarin sebelum masuk ke fase-fase tersebut gitu kan. Seperti Tante nih, maksudnya dalam bayanganku, wah generasi baby boomer kan informasinya belum seluas seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita bisa belajar dari Instagram, dari buku-buku versi Indonesia. Gak ada bimbingan khusus. Gitu kan. Jadi kayak kita tahu nih, oh kita menikah, kita mau meneruskan value keluarga kita. Aku ingin punya perubahan dari value keluargaku sebelumnya kayak gitu-gitu kan, lebih terbuka. Tapi aku gak nyangka di angkatan baby boomers tuh ada seperti itu gitu. Ada banget. Jadi emang bahkan ibu bapak saya kan generasi kolonial. Tapi Tante Rani satu-satunya kali. Iya benar. Generasi kolonial. Nah juga ini ya, saya sangat terkesan dan pada orang tua saya yang mungkin karena pendidikan tadi itu ya. Waktu saya masuk ulang tahun yang ke-17, ayah saya bilang nanya, okay, kamu now you are 17, so people say sweet 17. Terus dia tanya gini, have you ever been kissed? Terbuka juga ya. Terus dia nanya, oke enggak, tapi itu kali cuman ngomong-ngomong aja ya. Tapi cuman celetak-celetuk dia aja, kayaknya dia gali-gali saya tuh ya. Terus dia bilang gini, kamu kalau udah 17, udah masuk remaja, kamu harus punya rencana hidup. True. Harus punya rencana hidup. Kamu hidup tuh mau ngapain? Gitu. Mau sekolah, berapa lama sekolahnya? Kalau kamu mau menikah, kapan kamu mau menikah? Kamu harus punya rencana hidup. Even kamu perempuan, apalagi perempuan, harus punya rencana hidup. Gitu. Nah, ayah saya tuh nggak tahu deh ya. Dia bilang gini, ya pokoknya papa nggak mau kamu nanti kalau udah menikah hidupnya menderita. Ya, sama sih, banyak pasti denger gitu. Nggak mau. Tapi papa kan nggak tahu suami kamu nanti kayak gimana. Jadi kamu yang harus menentukan sendiri. Wow, wise. Nah, jadi ayah saya udah mendidik saya untuk memiliki otoritas diri. That's good untuk generasi kolonial. Otoritas diri. Bagus. Memang ini saya sadari it's one of a kind ya. Jarang banget. Jadi di sini saya so blessing banget gitu. Nah itu juga yang saya estafetkan juga ke anak-anak. Aku setuju. Tante memang mungkin keluarganya one of a kind. Benar. Dalam hal itu sampai sampai keturunannya juga one of a kind. Nah, kita try to look at the bigger picture nih. Maksudnya keluarga lain mungkin. Kita kan ngeliat tuh tadi Om tuh
siblingsnya berapa? 7 ya berarti ya? Dia 8. berdelapan. Oke, orang tuaku juga 6 dan 5. Pasti orang Indonesia juga banyak nih. Terus kita di generasi kita anak rata-rata tuh 2. Bahkan generasi lebih baru lagi ada negara banyak yang di bawah 2, bahkan di bawah 1. Makin dikit anak punya anak itu, entah itu alasan ekonomi, alasan kesehatan, alasan karir, macam-macam. Bahkan gender equality juga berperan di situ. Kayak perempuan lebih pengen berkarir, bekerja, hal-hal seperti itu. Nah, terus sampai ada berita di Denmark nih, yang di Denmark bilang, di Greenlandnya bilang bahwa beberapa bayi itu diambil kayak beberapa jam sesudah lahir karena orang tuanya tidak lulus tes kepantasan menjadi orang tua, atau dia bilang FKU atau apa gitu untuk istilah Denmarknya. Bagi aku in a way bagus nih orang tua dibikin harus pantas dulu, jadi nggak sembarangan menciptakan nyawa terus anaknya diterlantarkan atau apa. Memang tapi saya penasaran cara ngetesnya gimana, apa saja yang dites. Pandangan Tante mengenai ini perubahan dari zaman ke zaman sampai akhirnya ada negara yang concern banget soal melahirkan sebuah nyawa lagi. Itu gimana menurut Tante? Ini orang banyak di luar sini. Itu bagus banget ya. Saya juga sedang mempelajari itu ya. Ini kalau mau dibandingkan dengan baby boomers ya, atau zaman kolonial. Kita kan dulu nggak ada ya, kayak sekarang namanya teori parenting tuh sangat booming ya. Informasi dibanjirin, kita semua dibanjiri oleh teori-teori parenting itu semua kan ya. Nah zaman dulu kan nggak ada. Benar. Satu-satunya dulu yang saya tahu ibu saya tuh bacanya tuh Dr. Spock. Oh itu apa ya? Ada buku mengenai parenting dan juga termasuk bagaimana memberikan gizi pada anak-anak. Bu, jadi ibunya Bu Rani udah baca buku parenting, oke. Tapi satu-satunya. Iya satu-satunya, oke. Gak ada lagi. Itu aja yang dibaca. Nah, cuman itu doang. Nah, tapi kan sekarang udah semakin. Iya banyak. Itu satu. Kedua kan, gimana pun juga seperti tadi saya bilang, akhirnya kan kita semua orang tua itu learning by doing. Iya, benar. Dan kehidupan di zaman dulu itu kan gak sekompleks sekarang. Jadi tuntutannya juga sederhana. Zaman dulu itu. Dan kebanyakan dulu itu ya kalau orang tuanya begini sukses, ya berarti ini tinggal dilanjutin ke anak-anak dan udah pasti sukses karena contohnya orang tuanya sukses. Ya oke. Dia cuma ngeliat begitu aja. Oke. Tapi dia nggak melihat bahwa generasinya udah berubah, tantangannya berubah, maka kita juga harus menyikapinya harus berubah juga. Oke. Nah kira-kira seperti itu. Nah tadi pertanyaannya Aryo mengenai negara, karena kehidupan semakin kompleks, tantangan semakin tinggi, maka mereka juga concern tentang negara ini mau bagaimana di kemudian hari. Siapa yang akan memimpin negara ini? Siapa yang akan navigasikan negara kita, rakyat ini? Siapa yang memikirkan kesejahteraan bangsa ini? Nah tentunya kan kita butuh individu yang baik juga, individu yang siap. Lalu individu ini lahir di mana? Kan lahir di sebuah keluarga. Dari hasil relasi ayah dan ibu. Sekalipun dia itu bayi tabung, tetap aja adalah relasi hubungan antara ovum dan sperma. Tetap aja ada relasi di situ. Ya enggak? Nah, maka itu bakal terjadi hubungan. Berarti kan anak ini nggak bisa lepas dari sebuah hubungan antara ayah dan ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi ayah ibu ini siap nggak menjadi orang tua yang nantinya akan mendidik anak-anak yang siap nanti ke kemudian hari untuk menjadi pemimpin bangsa ini yang jauh lebih baik. Jadi di situ negara hadir, dan saya setuju kalau negara hadir. Dan memang harus demikian, karena ini adalah concernnya orang tua, concernnya negara. Saya mau kembali di dalam konstitusi, bahkan juga dalam undang-undang. Keluarga adalah pilar bangsa. Kita tahu pilar itu kan tonggak rumah aja kan. Kalau tonggaknya nggak kuat kan, nggak bisa. Nah, keluarga itu dibangun oleh ayah ibu.
untuk bisa mendirikan pilar ini, Hmm. fondasinya juga harus Iya. kuat. Nah, jadi negara di sini concern. Jadi justru bagus. Justru saya sedang memikirkan sampai di mana nih bangsa Indonesia ini memikirkan nggak sampai ke sana. Nah, jadi kalau misalnya orang tua ini nggak siap, terpaksa diambil alih oleh negara. Tapi bukan berarti terus anak diambil gitu loh. Iya, iya. Kenapa keluarga orang kalau misalnya negara concern, ya orang tua memfasilitasi Iya. orang tua untuk katakanlah bimbingan pranikah, misalnya gitu. Iya, misalnya. Memberikan bimbingan bagaimana menjadi orang tua Ya. yang conscious. Bagaimana pertama mungkin bagaimana menjalani pernikahan yang conscious marriage. Baru bisa menjadi conscious parents. Jadi negara memfasilitasi keluarga ini atau suami istri ini mempersiapkan dirinya menjadi suami, menjadi istri supaya nanti menjadi orang tua yang conscious. Sehingga bisa melahirkan, mendidik, mengasuh anak-anak. Yang nanti jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Iya. Benar. Yang terjadi adalah di lembaga pernikahan di Indonesia, setahu aku, dulu waktu kita mau nikah sekitar 13 tahun lalu ya, itu kan kita nggak ada kayak bimbingan pranikah gitu ya. Bimbingan Justru tuh apa sih, tepuk sakinah gitu ya? itu sekarang loh. Sebelumnya nggak ada ya kan. Iya. Justru aku lihat teman-temanku di gereja tuh ada bimbingan Ada, ya. pranikah gitu Bahkan kan. ada perkumpulan dengan pasangan-pasangan lain. Iya, dengan pasangan-pasangan lain. Terus Hmm. mereka melakukan, pokoknya kayak belajar bersama dan lain-lain gitu kan soal pernikahan. Setahu aku nih, di KUA itu nggak ada yang kayak membimbing kita. Memang kita disuruh datang berdua. Satu kali nasihat pernikahan. Satu kali nasihat pernikahan, iya kan. Nah, tapi buatku kayak kayaknya kurang menarik, kita nggak usah datang deh, gitu loh. Dan- Jadi dan kayak dasarnya Kalau nggak apa? diwakilin. iya, akhirnya papaku yang wakil. Iya, Nah, kan tapi, bener. tapi dasarnya juga apa yang memberi nasihat tuh siapa gitu? Iya, kayaknya jadinya kita enggan untuk hadir dan belajar untuk Iya. datang gitu. Iya. Nah, jadi kayak kita harus mencari sendiri, kita belajarnya kemana sih? Aku tuh bingung karena satu-satunya lembaga yang kita look up gitu untuk pernikahan mungkin dalam 10 tahun terakhir ini ya, periode-periode ini adalah orang tua kita sendiri. Iya kan? Kita belajar dari orang tua kita, mana yang mau kita ambil, mana yang kita tidak mau teruskan dan tidak mau lakukan lagi gitu. Jadi kayak semua sekarang yang kita lakuin sekarang adalah refleksi dari parenting Iya, orang iya. tua kita, keluarga kita tuh Iya. gimana, Benar. iya kan? Benar. Nah, tapi kalau aku lihat sekarang, kalau kita emang mau belajar, mau ngulik pernikahan tuh kayak apa, mempersiapkan diri tuh gimana, belajarnya tuh ada banget, ya kan? Kayak Banyak. salah satunya justru kita setelah pernikahan lebih dari 5 tahun, kita ikutan workshop Iya. pernikahannya Tante Rani Dan waktu itu. terbuka banget mata waktu itu. Iya, dan maksudnya kita baru oh ada ya kayak gini, tapi itu kan setelah berapa tahun pernikahan coba, ya nggak sih, Iya, 5 tahun betul, lebih betul, pernikahan ya, betul. baru kita tahu ada gitu, dan itu memang kayaknya wah modern banget ya ada seperti ini gitu. Nah kalau sekarang ini justru mungkin kelas-kelas semakin banyak gitu, kayak Alhamdulillah. ya kan, buku-buku terutama juga kayak bukunya Tante Rani ini udah buku kesekian gitu ya. 6 ya? Buku ke-6 dan terakhir 2 terakhir itu tentang untuk apa menikah, untuk apa bertahan, itu kan udah jadi salah satu source belajarnya kita nih yang muda-muda, terutama mungkin Gen Z lah yang baru muda, baru melek Mau gitu menikah kan. Dan gitu kadang mungkin. ada ketakutan di antara mereka melihat kegagalan rumah tangga orang tuanya dan melihat kayak kegagalan teman-teman di sekitarnya tentang pernikahan, jadi enggan untuk menikah. Apalagi enggan untuk punya anak gitu, karena merasa kayak punya anak berat banget ya, nggak usah deh gue child free aja gitu. Iya. Tante pandangannya tentang child free yang banyak, ya mungkin ada beberapa yang memilih untuk child free. Aku nggak tahu alasannya, mungkin beda-beda. Ada yang ekonomi, ada yang mungkin trauma, hal-hal seperti ini. Pandangan Tante seperti apa sih? Ya itu kan kembali lagi menikah buat saya setelah saya pelajari selama ini, menikah itu adalah pilihan. Oke, Pilihan setuju. hidup. Apakah menikah itu bagian dari tujuan hidup kamu? Sama punya anak juga pilihan. Mau punya anak atau enggak. Yeah. Dan itu harus dibicarakan dari awal antara suami istri. Nah sampai hari ini banyak sekali kasus-kasus yang hubungannya dengan child free gitu ya. Nah di awal mereka setuju untuk gak mau nikah, gak mau punya anak. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba berubah. Bisa. Dan itu banyak. Tiba-tiba berubah, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Akhirnya juga mau punya anak. Nah itu lumayan ada yang alot juga tuh.
Iya. diskusinya, perdebatannya. Karena harus satu keputusan ya. Iya, Maksudnya nggak boleh beda kan nggak bisa, soalnya. nggak bisa. Kan hasil relasi ayah ibu. Iya. Betul. Nah, setiap orang punya alasan tertentu kenapa mereka nggak mau nikah, Mm-mm. gitu loh. Mhm. Nah, dari kasus-kasus yang saya tangani sendiri melalui konseling pernikahan, sebagian tuh karena trauma sih. Sebagian karena trauma. Mm-mm. Karena mereka nggak mau mengulangi lagi hal yang sama seperti Iya, orang tuanya. Dia kayak setuju. kapok gitu. Ha-ha. Sementara dia sendiri juga meragukan dirinya. Iya, Apakah dia sanggup kalau dia harus berubah? Sanggup nggak sih gue berubah? Kan iya, berubah itu kan nggak gampang. iya, Kebanyakan orang tuh kan kalau udah ada di zona aman kan untuk keluar tuh kan banyak sekali pertimbangannya. iya. Nah, daripada gue capek-capek berubah, udahlah gini aja. Mm-mm. Jadi banyak itu karena trauma gitu. Dan kalau karena trauma, kembali lagi mau disembuhin apa enggak? Walaupun trauma nggak begitu gampang disembuhkannya, gitu kan? Nah, karena ada juga klien saya yang dia menyadari itu trauma, terus dia nggak mau punya anak, tapi istrinya pengen banget punya anak. Nah itu tuh menarik tuh. Nah, terus akhirnya suaminya, gue coba deh trauma healing. Akhirnya mau punya anak. Dan itu butuh proses panjang. Iya. Udah setengah perkawinan baru punya anak. Iya, Gitu. iya. Udah berjalan 5-10 tahun baru punya anak gitu. Tapi di Indonesia juga keinginan, bukan keinginan lah ya, proses tahapan punya anak tuh juga kayaknya dipengaruhi faktor eksternal ya. Iya, betul. Pressure keluarga, betul. pressure Tetangga. pertemanan, Tetangga. ya kan? Tapi aku mau ngelapin dulu sedikit yang tadi. Mm-mm. Nggak selalu karena punya trauma. Nggak selalu. Nggak salah. Walaupun memang sampai hari ini yang saya gali melalui kasus-kasus yang saya dapat ada trauma. Tapi ada juga karena dia memang punya intention tertentu. Iya. Seperti misalnya di luar sana kan banyak loh anak-anak yang butuh orang tua. Oke. Benar. Seperti anak-anak korban perang, Iya. anak-anak yatim piatu. Betul. Mereka perlu orang. Kenapa kita nggak adopsi mereka? Paling nggak jadi ibu asuh, orang tua asuh mereka. So I don't have to have anak on my own gitu. Kalau aku masih bisa adopsi yang dari tempat lain, kan itu juga meringankan orang tuanya mungkin. Ya kan kalau memang orang tuanya nggak mampu, misalnya jadi anak asuh gitu, mengadopsi, ada yang kayak gitu. Nah, ada lagi yang hubungannya dengan spiritualitas. Misalnya, aku ingin mendharmabatikan hidupku untuk melayani, untuk melakukan pelayanan kemanusiaan. Paham. Iya. Jadi aku ini milik manusia di dunia ini. Iya. Jadi karena aku milik manusia dunia ini, aku ingin melakukan pelayanan, aku akan fokus di situ. Jadi aku nggak perlu punya anak, bahkan nggak perlu menikah juga. Iya. Banyak kan, seperti para biksu, para suster, para pendeta. Iya. Banyak. Bahkan nggak usah jadi suster, itu juga banyak yang memang hidup saya untuk kemanusiaan. Oke, aku jadi mikir kayak apa? Sebenarnya aku dengar podcast si divorce lawyer yang di itu bahwa menikah tuh pasti berakhir loh gitu. 100% pasti berakhir antara ditinggal meninggal, ada yang meninggal atau bercerai. Tapi orang yang bercerai pun kok masih pengen nikah lagi gitu. Masih pengen berusaha. Entah itu gimana berusaha menikah. Terus yang sama, terus belum dipikir lagi biayanya. Pasti lebih mahal dong hidup berdua. Terus pengen punya anak, mahal banget sekolah segala macam gitu-gitu. Tapi kok orang masih mau gitu. Kayak masih mau menikah lagi. Masih mau menikah lagi. Masih mau menikah lagi. Masih mau punya anak lagi. Ada hal sesuatu yang mungkin logis gak bisa 100% menjelaskan. Iya, betul. Nah, menyambung ke sini, aku melihatnya tuh kayak Ibu, Tante punya buku ketiga nih yang akan keluar nih. Untuk apa keluarga. Nah, mungkin bisa menjawab sedikit. Sebenarnya
alasan manusia berkeluarga itu sebaiknya gimana sih? Apa sih? Atau sedikit cerita tentang dari dalam bukunya gitu. Apa? Aku penasaran karena judulnya menarik banget, untuk apa berkeluarga, di mana secara logis dipikirin tuh nih gak masuk akal, mahal banget segala macam gitu. Oke, tapi boleh nggak aku sedikit lagi yang tadi yang Boleh. soal menikah perlu kesiapan. Mm-mm. Alhamdulillah sekarang itu udah semakin banyak pasangan yang sadar ya bahwa kalau mau menikah itu harus mempersiapkan diri. Mm-mm. Ada yang ke gereja, ada yang dengan ustadz, ada yang Iya. itu terserah aja, silahkan. Itu malah bagus kan, memang di Indonesia ini kan masih dikenal sebagai negara religius ya, Betul. mana bangsanya religius. Namun saya melihat ternyata bimbingan-bimbingan itu kadang bukan nggak lengkap, tapi ada satu hal yang nggak disentuh. Apa tuh? Bimbingan mereka karena gini, ternyata 90% masalah di dalam pernikahan itu semua lebih banyak ke masalah psikologis. 90% masalah psikologis. Dan ini yang justru yang akan timbul nanti pada saat menikah. Tapi saya setuju tuh, karena walaupun orang bilang masalahnya finansial, dasarnya di psikologisin dulu. Cara kita melihat uang, cara kita menghasilkan, mendapatkan gitu-gitu. Semua psikologis memang. Nah ini yang perlu dilengkapi. Jadi kalau mau bikin suatu program untuk program bimbingan pranikah, hendaknya harus holistik, harus encompassing semua aspek. Nggak cuma teologi aja, nggak cuma berdasarkan agama aja, tapi juga ada psikologinya, ada sosialnya, setuju, ada communication skillnya. Jadi itu harus dapat semuanya. Oke. Jadi kalau saya boleh berikan satu kata, pasangan-pasangan ini butuh education and healing. Education and healing. Dua itu harus berjalan simultan. Setuju. Gitu. Kita masuk ke lembaga pernikahan bukan sebagai kertas kosong soalnya. Mungkin dalam masa hidup sebelumnya tuh banyak yang trauma atau healing yang harus dilakukan. Jadi ini harus disadari dari awal. Jadi ini harus education and healing. Dan education and healing ini harus terus menerus ya. Betul. Nggak cuma waktu sebelum menikah terus udah selesai gitu. Enggak. Itu terus menerus sampai akhir hayat. That's what I do with my husband. Wow. Education and healing itu terus menerus. Karena nggak ada satupun manusia yang bebas dari trauma and luka batin. Setuju. Setuju. Gitu. Jadi ada tindakan preventif, proaktif, dan kuratif. Terus menerus sampai akhir hayat. Gitu. Nah terus tadi yang mengenai sepertinya apa sih yang mau dicapai? Memang benar sih Aryo. Walaupun ada yang bilang marriage is scary. Scary it is. Tapi marriage is scary ya. Tapi ternyata masih banyak juga kok yang mau menikah. Even itu kan kata-kata itu kan dari Gen Z ya. Sebenarnya Gen Z itu bukan nggak mau menikah, tapi dia lebih realistis. Iya. Pragmatis. Iya. Gitu loh. Jadi dia mau lebih mempersiapkan diri aja. Which is good. Ya which is good. Tadi bagus kan? Mereka lebih aware juga soal mental health. Soal mental health. Jadi bukan berarti dia nggak mau. Betul. Nah tapi kenapa sebenarnya apa sih yang mau dituju dalam keluarga? Iya, coba apa itu? Nah ini mungkin juga pendekatannya harus juga spiritualitas ya. Oke. Nggak ada satupun manusia yang nggak butuh teman hidup. Nggak ada. Ya. Semua manusia butuh teman hidup. Nah cuman sekarang teman hidup yang bagaimana? Yang mana? Yang bilang pasti komentar carinya di mana? Carinya di mana? Iya. Nah butuh teman hidup yang gimana? Nah kebanyakan orang butuh teman hidup yang betul-betul kita percaya, kita punya tujuan bersama, rasa aman dan nyaman. Untuk membangun rasa aman dan nyaman kita butuh boundaries. Betul. Pertanyaannya lagi, boundaries yang bagaimana? Iya. Nah boundaries yang kokoh dia harus dibangun di atas hukum. Apakah itu hukum agama maupun hukum negara? Wah, ini menarik nih bawa hukum nih.
gimana pun juga. Yeah. Karena manusia nggak bisa bebas Hmm. dari hukum selama kita hidup di dunia ini kan. Oh, we need rules ya. We need Yeah. rules ya. Yes, we need rules. Kalau udah selesai, kalau nggak masuk dalam institusi pernikahan nih, nggak ada kohabitasi lah gitu kan. Kan itu loose. Ya. Mhm. Ya, ya. Nggak ada yang membatasi gitu. Pada akhirnya yang saya tahu, walaupun dia kohabitase, pada akhirnya dia tuh menikah juga kok. Banyak di luar negeri tuh, udah pokoknya kita nggak usah nikah dulu, kita hidup bersama aja sampai punya anak. Mm-mm. Nanti di tengah-tengah baru mereka menguruskan legalnya. Itu banyak. Saya juga punya beberapa klien kayak gitu. Karena mereka butuh perlindungan. Ya. Nah, kalau yang namanya perlindungan yang paling kuat kan hukum. Ya. Masalah berikutnya adalah percaya nggak hukum negara itu dan agama itu ya? Iya, Tinggal. betul. Nah, Ya. tinggal kembali lagi yang namanya hukum. Biasanya hukum negara apa hukum agama nggak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Iya. Nah, itulah kenapa orang mikir ke situ. Tapi pada akhirnya nggak bisa juga sih. Akhirnya tetap aja. Tetap harus ada. Ya. Itu my opinion ya. Ya, ya. Gitu. Jadi kalau mau punya keluarga makanya harus dipikirkan dari awal bahwa kita akan menghadapi ini semua loh di tengah perjalanan ini. Iya. Oleh karena itu penting sekali bersama-sama membuat tujuan pernikahan kalian apa. Tujuan jangka panjang dan tujuan pendek. Harus punya. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi anchor kita. Betul. Jadi ibaratnya gini, kita akan mengalami yang namanya gonjang-ganjing dalam pernikahan. Pasti. Apakah itu perubahan ekonomi, perubahan sosial, perubahan fisiknya itu sendiri. Tapi kalau kita punya tujuan pernikahan yang jelas, we gonna stick on that. Kita jelas gak sih? Gitu. Apa Kita apa ya? counseling? Kayak gitu. Ingat loh, kita mau ke sana, nanti di tengah jalan mungkin mobilnya mogok, ya enggak? Iya. Mungkin kita sesat, Iya. padahal kita udah tahu kita mau ke sana. Nah, itu kan akan terjadi juga dalam pernikahan. Tapi ingat loh, kita punya tujuan yang udah kita sepakati bersama. Tapi itu susah loh Tante. Maksudnya, to be honest ya, maksudnya Emang nggak gampang. nyari tujuan hidup. Apa kayak tujuan hidup seperti apa sih? Aku ingin kaya raya, mati masuk surga, nggak pengen sendirian kalau meninggal gitu. Hal-hal seperti itu kan, apa iya itu yang dimaksud dengan tujuan hidup? Kita juga kayak apa ya kita belum ngomongin jelas kayak deh. anakku mau kayak ngebayangin masa depan itu Iya. kayak blur aja. Iya. Tapi Kayak saat kita ini sih menjalani aja gitu ya hari-hari aku setuju kita punya, Harus aku punya pengen tujuan. teman hidup, setuju, punya tujuan, setuju, dan aku Hmm. mau menemukan tujuan itu sama teman hidupku Iya saat dong, ini. iya. Tapi apa tujuannya? Cara mencari tujuan hidup tuh? Setiap orang beda-beda. Makanya penting banget kamu menikahnya tuh kenapa sih? Kamu menikah untuk apa? Iya. Alasan kamu menikah tuh apa? Kalau dia katanya biar nggak pamali, nolak aku. Jadi gimana dong? Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Setiap orang pasti punya, apakah itu karena mau ibadah, Iya. karena meneruskan tradisi budaya, Iya. karena saling mencintai, nggak apa-apa. Awalnya gitu mungkin nggak Awalnya apa-apa ya. begitu. It's okay, daripada nggak ada tujuan sama sekali. Benar. Takut pamali aja alhamdulillah 13 tahun loh. Tapi itu berarti Alhamdulillah bagus loh. ya. Tujuan itu bisa evolve, bisa berubah, sih. bertambah. Memang begitu. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Makanya kenapa suami istri itu harus ngobrol. Setuju banget. Setuju. Ya. Ngobrol sampai bikin podcast. Iya. Itu kita doang ya. Jadi Iya. banyak tujuan itu terserah kalian masing-masing. Iya. Beda-beda. Nggak ada yang salah. Iya. Dan bisa diperbaiki lagi. Setuju. Jadi jangan mikir masalahnya, mikir solusinya. Setuju. Ini masih inline nggak sih ini tujuannya? Masih inline nggak nih? Gimana infrastrukturnya nih? Dan aku tuh baru lihat di Instagram gitu ya, ngebahas bahwa gimana sih
caranya ngelihat sebuah relationship itu sehat. Oh iya. Jadi gimana sih Hmm. cara menentukan ya hubungan yang baik gitu. Yang sehat tuh kayak Hmm. apa sih? Ternyata bukan kayak misalnya berapa kali kamu berhubungan seks tiap minggu, berapa banyak kamu liburan bersama, Mm-mm. berapa kayak gitu tuh bukan ternyata. Jadi healthy relationship tuh dilihat justru berdasarkan ketika kamu lagi berantem, seberapa cepat kamu tuh bisa baikan lagi dan gimana Dan caranya solusi. gitu. Jadi ketika kita lagi berantem itu kan kayaknya isinya udah hal-hal negatif ya, kayak Hmm. energinya udah marah-marah, sesuatu Hmm. yang jelek kita akan keluarkan Hmm. tuh kayak ngomel-ngomelnya, Ya, mungkin ada swearingnya juga, ada keselnya. keselnya, dan Hmm. mungkin orang berpikir untuk gue udahan aja deh gitu. Tapi Mm-mm. justru healthy relationship adalah ketika kita lagi Hmm. berantem-berantemnya, tapi habis itu kita sama-sama sadar Mm-mm. dan kita bisa memperbaiki. Jadi kita Oke, bisa Hmm. bounce back untuk ke hubungan yang Benar, sehat lagi, untuk benar yang baik banget, lagi benar banget. gitu. Itu betul banget. Jadi nggak ada pernikahan yang tanpa pertengkaran. Ya. ya No setuju, family is perfect. Sama pernikahan juga nggak ada yang perfect. setuju. Tapi paling tidak kita masing-masing tuh ada value yang mau kita Hmm. terapkan, yang mau kita hidupkan di dalam relationship itu supaya sehat. Ya, Tetap. ya, benar-benar. Jadi bukan kita bertengkar kayak apapun, tetap harus ada value. Misalnya ada toleransi, Ya, rendah hati, ya. ada kejujuran, misalnya gitu. Itu tetap harus dihidupkan. Walaupun suami saya marahnya luar biasa, dia kesal gimana sama saya misalnya, tapi dia harus ingat loh ada value yang mau kita hidupkan terus menerus. Di mana value ini yang nantinya mau kita estafetkan ke anak-anak berikutnya. Terakhir cerita dikit ya. Terakhir kayak ulang tahunnya dia nih tante. Agustus kemarin. Jadi dia tuh udah kayak aku udah bingung mau ngasih kado apa karena dia udah bisa ngelakuin semuanya sendiri, udah pengen ini jangan kamu ini aku urus ini aja. Dia siapin kue buat dirinya sendiri, dia siapin acara buat dirinya sendiri. Dia cuma udah kamu beliin bunga aja lah gitu. Terus tapi aku nggak nangkep, takutnya bunganya dia salah juga nih, dia pengen sendiri dan akhirnya aku nggak beliin bunga itu dan aku salah. Tapi dalam posisi salah itu aku melihat wah ini udah kejadian. There's nothing that I can do. Kalau sekarang aku beli bunga, it's useless. Di saat dia lagi marah, aku beliin bunga, it's gonna be useless. Yakin aku. Jadi bedanya mungkin aku dulu kalau marah tuh kayak meledak-meledak gitu. Ya kamu nggak bilang, mana aku nggak boleh gitu. I had a lot of arguments in my mind bahwa yang bisa membenarkan aku. Cuman kan tujuannya bukan membenarkan diriku. Tujuannya adalah how do we solve this? Ya Nucha mengerti posisiku dan dia sendiri sampai tenang dulu gitu. Jadi aku beliin bunganya berapa minggu atau berapa bulan kemudian di sesuatu another special occasion. Tapi dia juga hebatnya Nucha adalah dia kayak kenapa ya aku segitu sedihnya, segitu marahnya cuman karena nggak dibeliin bunga. Dia sendiri yang bilang gitu dan dia diper. Kenapa gitu? Karena ya bagian salah satunya adalah nggak didengarnya itu. Aku nggak nangkep yang dia omongin. Padahal bukan kode, padahal dia udah kasih nih bunga-bunganya, udah jelas bukan kode. Tapi akunya aja yang bingung karena semuanya udah dia urus gitu. Jadi kayak ini bener nggak kode atau apa gitu. Jadi cuman di saat berantem itu aku tahu dia sedih banget. Korektifnya bukan dengan aku membela diri, korektifnya bukan dengan aku langsung correcting dengan beli bunga, tapi kasih dia waktu dan it works ya. Sepertinya sekarang I safe to say. Jadi mungkin itu sedikit tenangnya aku. Oke, ini is a growing relationship. Bahwa dulu aku nggak ngerti, sekarang mungkin lebih ngerti. Dan Nucha tuh juga mengerti masih berusaha juga mengerti dirinya sendiri. Kayak kira-kira kayak gitu ya. Betul. Komunikasi berantemnya gitu. Iya, kita tuh nggak pernah bisa menghindari pertengkaran ya. Iya. Dan nggak boleh kayak ini mengutuk suatu pertengkaran jangan sampai terjadi gitu. Justru pertengkaran itu kan conflict is growth trying to happen ya. Iya. Conflict is room for growth buat masing-masing gitu loh. Jadi itu satu. Kedua juga kita nggak bisa membaca pikiran orang. Iya. Betul. Gue pengennya gini, tapi nggak usah ngomong, dia mesti ngerti sendiri gitu. Kan susah ya. Iya. Ini baru-baru juga terjadi juga sini sama om sama tante. Nah aku sama suami. Dia bilang gini, kamu mau nonton ini nggak? Mau. Aku bilang gitu. Oke, ini ada di sini nih. Aku nggak suka di bioskop itu. Terus? For some reason aku nggak suka di situ. Oke, kalau gitu ke sini.
Tapi ini tuh mahal loh 2 kali lipat karena ini tuh gini, tidur sambil Iya, iya, rebahan gitu. iya, iya, Wah, 3 paham. kali lipat ngapain juga gitu kan ya. Cuman mau nonton doang. Kalau mau nonton kayak gitu nontonnya di rumah gitu kan ya. Heeh. Kan ada apa namanya ya, film-film gitu Iya, kan. iya. Tapi kan enak, itu kan filmnya lama 3 jam. Heeh, Kan heeh. enak kalau sambil tiduran gini-gini gitu kan dia ya. Terus ya udah gitu, Terus dicari terus? terus dia kayaknya dia nggak kurang setuju sama itu. Terus cari lagi ke tempat lain. Terus dia bilang, "Ini di sini nih. Tapi jauh." "Ya nggak apa-apa jauh, kalau kamu malas nyetir kita naik gokar," kamu bilang gitu Iya, kan. iya, terus terus? Naik gokar. Lagian juga kita bisa berangkat lebih awal supaya takut kalau nggak mau kejebak macet. Iya, iya, Kita iya. bisa makan malam dulu. Aku bilang gitu. Aku udah kasih gitu kan Iya, ya. iya. Heeh. Udah. Turn out Heeh. dia bilang, "Kita nonton ya, jadi kita nonton di sini aja, di tempat yang aku nggak suka." Balik lagi. Dengan alasan deket, tinggal muter doang, Mhm. masih di daerah kita gitu. Iya. 1, kedua di situ ada toko kacamata yang aku harus betulin kacamata gitu. Sekalian, praktikal banget. Heeh. Ya praktikal, kita tahu kan orang teknik. Iya. Mhm. Ya langsung aku bilang, "Ya udah, kamu emang nggak pernah dengerin aku, kamu Waduh, sok waduh, waduh, bilang." waduh. Lah. Oh, tante juga masih begitu ya? Loh, ya masih. Masih. Terus, "Bukan gitu caranya." "Enggak, pokoknya kamu nggak ngerti aku." Aku bilang gitu ya. Pokoknya kekeh banget gitu ya. Nah, dia udah tahu tuh kalau aku udah kayak gitu, dia diem. Karena nggak ada guna juga untuk terus. Saat itu. Nah, kayak gitu loh. Nah, udah diem gitu, baru dia besok paginya kan udah gitu dia mau berangkat main golf. Terus aku tidur aja terus. Terus dia bilang gini, "Maaf ya kalau ada yang nggak berkenan buat kamu tadi siang. Aku lakukan yang nggak berkenan di kamu. Ya udah nggak apa-apa. Aku pergi ya." Iya, dia pergi main golf tanpa aku anterin. Terus udah gitu, baru siangnya aku bilang, "Tahu nggak kamu kenapa aku marah? Karena aku tuh nggak suka. Kan aku udah bilang aku nggak suka di teater Situ. itu. Terus kamu nawarin ini oke, aku udah jelasin. Nawarin ini oke. Kenapa kamu balik lagi ke situ? Kan aku udah jelas aku nggak suka." Iya. Nah, yang kayak gitu loh. Jadi itu kan bisa dijelaskan kalau udah semua udah turun Iya, Setuju. benar. emosinya. Dan ada salah satu yang nggak mau harus ngalah, harus diam. Iya. Setuju. Paham banget. Iya. Karena tadi kita ingat tujuannya loh. Tujuannya ada value yang kita hidupkan terus-menerus. Yaitu apa? Humility, tolerance, jujuran. Iya. Banyak yang Itu ya jadi tujuan tante Yes. ya. Itu ya. Tujuan tuh bisa itu ya berarti. Iya. ya. Iya. Karena saya belajar dari salah satu guru, ada spiritualitas dari India. Dia bilang pernikahan itu harus membuat kita punya ruang aman dan nyaman untuk self-expansion. Setuju sih. Self-expansion. Setuju banget. Setuju. Karena nggak ada orang tua yang sempurna mendidik kita. Sehingga ada hal-hal yang nggak hidup, nggak tumbuh, Iya. nggak berkembang. Jadi kita tidak menjadi diri yang sesungguhnya harus kita menjadi. Tapi kita menjadi orang-orang yang diinginkan oleh lingkungan kita. Wow. That's it. Wow. Suami itu bukan untuk mengatur hidupnya istri, tapi menjadi ruang yang nyaman dan aman untuk istrinya self-expansion. Vice versa. Dan sebaliknya. Suaminya juga gitu. Nah, ini juga Masing-masing bisa menjawab dari self-expansion. pertanyaan buku ini ya, Yes. Tante ya. Itulah Untuk apa keluarga. Itu saya tulis dalam buku ini. Keluarga harus memberikan rasa aman dan nyaman untuk masing-masing melakukan self-expansion Dan itu juga untuk anaknya. untuk anaknya. Iya. Kita harus menjadi tempat nyaman dan Iya. aman untuk anaknya tumbuh. Karena nanti dia akan terus hidup dalam generasi yang baru juga kan, dengan anak-anaknya. Iya. Kalau dari kecil dia nggak biasa dengan diberikan ruang untuk self-expansion, dia nggak bisa memberikan juga untuk anaknya Kelanjutannya. ketika dia menghadapi suatu generasi yang juga berbeda dengan dirinya. Jadi kita memfasilitasi. Nah, so that's what family for. Betul. Kebayang gak sih yang kita lakukan hal-hal kecil, unit terkecil lah ya, keluarga tuh unit terkecil tuh bisa berdampak panjang gitu ke anaknya Betul. lagi. Dan Betul. kalau kita do good now, Iya. mungkin ada kesempatan anak kita untuk do better bahkan dari Yes. kita. Yes.
Nah itulah bangsa. Jadi kalau menurut saya bangsa yang sejahtera, yang berhasil itu harus dilihat dari keluarganya. Makanya disebut keluarga adalah pilar bangsa. Tergantung bagaimana orang tua ini menyiapkan anak-anaknya untuk bangsa ini di kemudian hari. Nah makanya kenapa negara harus hadir di sini. Dia harus Setuju. concern. Dan negara kayaknya harus baca buku Ibu. Yuk kita CC yuk ke menteri Yuk kita siapa dulu CC. sampai ke level presidennya ya. Bagus banget Bu, bagus banget. Aku senang banget dengernya untuk apa Alhamdulillah. berkeluarga, orang yang aku dapat tadi teman hidup. Aku setuju banget bahwa gak mungkin sih kayaknya, apalagi aku yang lebih ekstrovert daripada introvertnya, kayaknya membutuhkan energi dari teman hidupku. Gak kebayang untuk hidup sendiri. Tapi mungkin orang lain punya alasan yang berbeda lagi. Yang penting adalah tujuan hidupnya juga bersama dalam keluarga itu. Gak sabar untuk baca bukunya. Ada buku ini 3 tahun sama tahun ini untuk disiapkan. Wow. Jadi Wow. launchingnya kapan? Mungkin boleh di-spill di sini. Oke, terima kasih Di banyak. sebelah situ. Mudah-mudahan doakan saya, doakan kami buku ini bisa buka PO di tanggal 7 Februari. 7 Februari. Nah, mulai PO, kemudian tanggal 26 atau 27 pokoknya akhir bulan ini lah, akhir bulan Februari. Oh, sorry, Februari. Ini masih tanggalnya masih ditentukan karena hubungannya dengan tempat ya. Itu tanggal kira-kira antara tanggal 26 sampai 28. Di saat itu kita udah bisa mendapatkan Itu launching ya. bukunya. Di suatu tempat yang nanti jangan kemana-mana, tunggu yang satu ini. Follow Tante Rani aja nih. Jadi itu launchingnya sambil buka bersama. Wow, di bulan puasa. bulan Berkah ya semoga ya. Bukber. Benar-benar bukber. Aduh, Gimana? menarik Book banget. launch and bukber. Book launch Iya, and bener. bukber. Buku bersama. Oh bukan. Oke, ini menarik banget obrolannya di episode kali ini. Mudah-mudahan episode yang kita tayangkan di awal tahun ini bisa sama-sama menjadi anchor-nya buat tahun 2026 gitu ya, Amin. buat teman-teman, buat parents semuanya, baik yang baru akan menikah atau yang justru sudah berkeluarga juga, untuk bisa kembali tadi mungkin mereconsider, memikirkan kembali tentang apa sih keluarga gitu ya, untuk apa keluarga, karena mungkin masih banyak yang ngawang-ngawang, belum tahu. Kayak aku sendiri nih sama Aryo 13 tahun menikah, iya juga ya tujuan kita apa ya, kita kayak belum benar-benar mendefinisikan tujuan kita berkeluarga tuh apa sih, terus value apa sih yang mau kita lanjutkan dan Setuju. lain-lain gitu. Dan tadi tuh terkait dengan keluarga itu menciptakan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman kan versi kita berdua pasti kan beda ya. Belum lagi versi anak-anak gitu. Apa yang menurutku aman dan nyaman belum tentu menurut Aryo tuh aman dan nyaman. Iya. Justru mungkin menakutkan buat dia. Kayak aku bilang aman aku kalau lagi belanja, kata Aryo enggak aman. Deg-degan dong. Buat dompet Hajar Aryo dong. ya kan, jadi nggak sama. Gitu. Jadi masih banyak hal yang bisa dibahas gitu ya. Masih ada waktu untuk kita sama-sama RUPS, mungkin Ya, rapat umum pemegang pemegang sayang sayang. gitu ya. Mumpung masih awal tahun. Jadi kita tahu kira-kira di tahun ini Keren, dan keren, tahun-tahun selanjutnya apa yang mau dilakukan kita bersama keluarga. Terima Yang kasih jelas banyak. terima kasih buat Parent Talk untuk kesekian kalinya. Iya, Aduh, senang sama-sama. sekali. Yang nggak bosan Dengan ngundang Tante. saya terus. Iya, dong Sama-sama. Tante. Selalu insightful, selalu memberikan pencerahan dan jadi teman untuk kita belajar gitu ya. Makasih banyak Terima Nucha, kasih Aryo, banyak, dan Tante. teman-teman yang Tante. lain di Parent Talk. Thank you. Sukses. Oke, thank you banget parents. Sampai ketemu di episode Bye. selanjutnya. Bye.